pembuatan senjata, baik senjata darat, senjata laut, senjata biologi, senjata laser, maupun senjata udara. Perkembangan teknologi persenjataan dari yang kuno hingga era modern. Teknologi persenjataan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga etika. Kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi persenjataan dari yang terdahulu hingga yang paling terbaru. Yang pertama adalah teknologi persenjataan prasejarah. Teknologi persenjataan prasejarah adalah teknologi yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu, bertahan hidup, dan berperang sebelum adanya peradaban dan tulisan. Contohnya adalah tombak, panah, kapak, dan tongkat. Yang kemudian adalah teknologi persenjataan kuno. Teknologi persenjataan kuno adalah teknologi yang digunakan oleh peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, Babilonia, Assyria, Persia, Yunani, Roma, India, Cina, dan lain-lain. Contohnya adalah pedang, tombak, panah, perisai, batu zirah, kereta perang, dan kapal perang. Selanjutnya adalah teknologi persenjataan abad pertengahan. Teknologi persenjataan abad pertengahan adalah teknologi yang digunakan oleh peradaban-peradaban Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika antara abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi untuk berperang dan mempertahankan diri. Di antaranya ada kuda perang dan mesin perang. Dilanjut dengan teknologi persenjataan era modern. Teknologi persenjataan era modern adalah teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju dan berkembang pada abad ke-19 hingga abad ke-21 Masehi. Di antaranya ada senapan, pistol, bom, roket, pesawat tempur, Kehebatan tank kuno Rusia T-55, meski mirip tank dan kapal selam. Yang terakhir adalah teknologi persenjataan masa depan. Teknologi persenjataan masa depan adalah teknologi yang diharapkan atau direncanakan untuk digunakan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok di masa depan untuk berperang dan mempertahankan diri. Di antaranya adalah senjata laser, senjata elektromagnetik, senjata biologis, senjata kimia, senjata nuklir, senjata cyber, senjata robotik, dan mesin perang. Lanjut dengan teknologi persenjataan era modern. Teknologi persenjataan era modern adalah teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju dan berkembang pada abad ke-19 hingga abad ke-21 Masehi. Di antaranya ada senapan, pistol, bom, roket, pesawat tempur, tank, dan kapal selam. Yang terakhir adalah teknologi persenjataan masa depan. Teknologi persenjataan masa depan adalah teknologi yang diharapkan atau direncanakan untuk digunakan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok di masa depan untuk berperang dan mempertahankan diri. Di antaranya adalah senjata laser, senjata elektromagnetik, senjata biologis, senjata kimia, senjata nuklir, senjata cyber, senjata robotik. Perkembangan persenjataan di Indonesia. Mulanya, Indonesia hanya menggunakan alat tradisional untuk persenjataan seperti golok, keris, dan bambu runcing. Namun, mulai berkembang sejak Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dalam KMB. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menasionalisasi Leger Produksi Pabrik Senjata dan Mesiu atau PSM yang diserahkan sepenuhnya kepada TNI AD. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan teknologi dan memproduksi senjata. 1 Desember 1958, pabrik senjata dan Mesiu berubah menjadi Pabrik Alat Angkatan Darat atau Pabal AD. Pada 1962, Pabal AD berubah menjadi Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad. Sejak berubah menjadi Pindad, persenjataan Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu produk persenjataan yang berhasil dikembangkan oleh PT Pindad adalah medium tank Cannon 105 mm. Saat ini PT Pindad mampu memproduksi berbagai jenis senjata api, amunisi, dan kendaraan perang untuk keperluan TNI. Bahkan, persenjataan yang diproduksi PT Pindad diminati oleh negara lain. Salah satunya adalah Panzer Anoa yang digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Dampak teknologi persenjataan. Dampak positif. Yang pertama,
memunculkan teknologi baru yang inovatif. Yang kedua, memunculkan perindustrian baru yang menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, menantang dan memberi pekerjaan kepada banyak sektor pekerjaan dalam produksi senjata. Yang keempat, meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Yang kelima, meningkatkan keamanan dalam negeri. Dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan tingkat peredaran senjata. Yang kedua, menyebabkan rusaknya iklim dan ekosistem. Yang ketiga, munculnya pencemaran lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas dengan menggunakan senjata modern. Yang kelima, beresiko senjata yang digunakan untuk kegiatan yang negatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.